Baik, kita tilawah dulu ya. Nanti buku terakhir. Berarti balik lagi ke Al-Fatihah lagi. Kita bacanya sesuai dengan yang kemarin request itu ya. Kita per ayat aja ya. Jadi kita targetnya sekarang bukan target hatam lagi. Karena hatam sudah selesai kemarin. Targetnya lebih memperbaiki lagi. Ya. Kita mulai di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik, kita lihat surah Al-Fatihah ini diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Di buku pertama kita ada materi tentang sukun. Masih ingat nggak sukun terbagi berapa cara bacanya? Di buku 1 sukun di buku 1 terbagi menjadi, lupa berarti ya, karena sekarang buku 4 nih. Buku 1 saya lupa ya. Di mengalir, tidak mengalir, masih ingat nggak tuh dulu itu ya, cara bacanya maksudnya ya. Jadi cara baca sukun terbagi 2, mengalir, tidak mengalir. Nah, yang tidak mengalir hurufnya ada 8 saja. Baju di toko, ataka. Baju di toko, baju, jim, di dal, toko, to dengan kof. Ataka, hamzah, ta dengan kaf. Ya, yang syidah itu ya. Ini 8 huruf ini dia tidak mengalir. Sisanya mengalir. Nah, lam di sini kita cek saja ya huruf sukunnya yang di surah Al-Fatihah. Dari awal, dari ayat 1. Bismillah. Sin sukun. Mengalir tidak? Mengalir. Berarti tidak boleh bisa. Jangan bisa. Harus bismi. Langsung. Bismi. Jangan lepas. Kalau kita lepas biasanya ada bunyi sedikit. Istilah tajwid namanya katanya tawallud. Tawallud itu artinya muncul tuh lahir gitu ya. Tadi walad itu. Tawallud. Contohnya bismillah, bismillah, sekalipun kecil kedengaran. Gimana caranya? Lurus saja. Bismi. Bismillah ya. Kemudian Ar-Rahman juga ada sukun di sini. Mengalir apa tidak di sini? Maka jangan dibaca roh, tapi langsung rohma. Bismillahirrahmanirrahim, langsung Ar-Rahim begitu. Baik, di ayat kedua ada sukun juga di alhamdu, di alif, di lam dan mim sukun. Nah, banyak orang kalau nggak tahu dia akan baca alhamdu, alhamdu. Sekalipun lamnya mantulnya kedengaran sedikit gitu ya, itu juga salah karena dia hurufnya huruf mengalir. Jadi bacanya alha, alha, alha. Jadi jangan alha, jangan dilepas sebelumnya. Alha. Masuk ke mim. Mim juga sukun. Mengalir apa tidak? Mengalir. Berarti alhamdu. Jadi jangan alhamdu, alhamdu.
Ya sebenarnya kalau dia mantulnya kuat gitu ya, biasanya jarang-jarang. Cuma kedengaran sedikit saja. Nah ini sedikit pun dilarang. Langsung aja begitu karena dia sifat hurufnya itu mengalir. Ya, lillahi rabbil alamin. Al-alamin juga sama rabbil a, jangan rabbil a, tapi rabbil a. Ar-Rahmanir Rahim, sama dengan di bismillah ya. Ha di sini sukun, dia mengalir. Jadi bacanya ar-rahma, ahma. Jangan rahma, tapi rahma. Kemudian maliki yaumiddin. Nah, yaumiddin ini hati-hati, dia yau itu ada waw. Nah, di awal kita pernah sampaikan waw itu monyong mulutnya, biar bunyinya u. Karena kalau tidak dimonyongkan bunyinya o nantinya. Maliki yau langsung monyong, yaumiddin. Karena enggak monyong yaumiddin, yao nantinya. Ini untuk menghindari yao, maka langsung mulutnya agak dimonyongkan sehingga bunyinya u, yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini iyyaka, iya ini hurufnya di mana posisinya? Makhrajnya. Masih ingat tidak? Ya, di mana makhrajnya? Di ujung lidah tah? Aha, gho, koka, jasaya. Ingat enggak? Do, tada, tola, naroza, sasoba, mawafa. Dulu begitu ya kalau tidak salah. Nah, iya ini huruf iya adanya di tengah. Temennya jasaya. Ai, aj. Nah, di situ dia. Karena adanya di tengah dan ada tasydidnya, maka tekan iya. Tapi ianya tidak terlalu menukik. Jangan iyyaka na'budu wa iyya, jangan begitu. Karena dia masuknya huruf rikhwah kan, yaitu ya mengalir dia. Ada tekanan saja iya, tapi jangan iyyaka na'budu wa iyya. Jangan terlalu iya. Kalau itu mad jadinya. Jadi bacaan iya ini jangan dipanjangkan seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti iya itu menjadi mad. Jadi mad badal jadinya iya. Tidak juga iyyaka na'budu wa iyya. Jangan itu juga, tapi pertengahan. Dia iyanya ada tasydidnya, agak ditekan, tetapi jangan terlalu kencang. Iyyaka na'budu wa iyya. Jangan iya. Jadi pertengahan. Ya di situ. Kemudian na'budu ainnya hati-hati dia ain. Jangan masuk ke hamzah na'budu. Iyyaka na'budu, tapi harus mengalir. Ain ini mengalir dia. Na. Iyyaka na'budu. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in sinnya sukun. Ini di sini maksudnya apa? Masuknya ke mana? Mengalir dia. Jadi nasta. Jangan nasta'in. Ya. Baik, ihdina. Ha mengalir tidak? Jadi jangan langsung ke depan. Ihdi langsung ya. Dan juga jangan ihdi masuk ke ha nantinya. Ini hanya itu adanya di sini. Ihdinas si ro to masuk ke lam. To-nya tebal, lamnya tipis. Tol tarik. To-nya biasa, to lamnya tarik. Tol. Jangan tol. Jadi kedengaran tebal. Ihdinas siratal tebal. Ini ihdinas siratal. Tol. Ya. Mustaqim sinnya juga sukun mengalir. Ya, mustaqim mengalir.
Siratal ladzina an'amta. Kalimat an'amta ada dua idhar di sini. Annya idhar halqi, amnya idhar syafawi. Di sini ada nun dan mim, mengalir dia. An'amta. Mengalirnya masuk ke bainiyah. Yang mengalir itu kan rikhwah dan bainiyah kan. Nah, nun dan mim ini masuknya ke bainiyah dia, tapi mengalir. Maka terus mengalirnya gimana? Berapa mengalirnya? Mengalirnya itu kalau bainiyah tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama dia masuk ke gunah musyaddadah nantinya. Umpamanya dibaca lagi nih. Siratal ladzina Nah, itu kan terlalu panjang mengalirnya. Nanti masuk ke gunah musyaddadah. Gunah musyaddadah nantinya. Maka jangan terlalu panjang. An'amta jangan ta. Alaihim gha, alaihim juga sama itu sukun mengalir alaihim gha, jangan ditahan alaihim gha, salah. Ghairil, ril juga di sini sukun, sukunnya jangan mantul. Ghairil ma, jangan ghairil ma. Kemudian mag, di sini hurufnya ghain. Hati-hati, ghain itu bukan g. Bukan G Indonesia. Kalau G Indonesia mungkin tengah lidah ya. Gigi, bukan di situ ya. Gigi tengah lidah mungkin. Tapi kalau goin belakang, go. Ya, kalau kita mengucapkan kalimat gigi dengan huruf Arab berarti ri. Ini kan gigi, ri. Jadi belakang tuh. Jadi ghairil maghdu, jangan dia bukan huruf mantul. Jadi lurus ke depan, maghdu langsung masuk ke huruf do. Alaihim, imnya juga sukun, sukunnya juga mengalir. Alaihim langsung waladdo. Nah, ad-dhalin ini hurufnya adalah huruf do. Dia makhrajnya ada di pinggir lidah ya, ditempelkan ke gusi geraham atas, dan dia ada tasydidnya, dan dia huruf rikhwah. Rikhwah itu artinya mengalir. Maka do-nya ini agak dialirkan sedikit. Walad, jangan cepat walad do, tapi walad do di sini 6 harokat. 6 harokat ini maksimal panjangnya. Karena kan ada minimal, ada maksimal ya. Yang minimal berapa? Minimal 2, maksimal 6, tengah-tengahnya 4. Nah, setelah 4 ada 5 itu. Jadi panjang itu 2, 4, 5, 6. Itu panjang bacaannya. 2 mad tabi'i, mad wajib, mad tabi'i, mad iwad, mad silah sugro, mad apa lagi? Mad badal 4 ya. Tuh, lebih dari 2. 4 yang 4 dan 5. Mana 4 dan 5 itu? Mad wajib, mad jaiz, mad silah kubro. Ya. Mad alif sukun bisa jadi 6. Ya. Yang bisa 2, 4, 6 semuanya bisa. Mad alif sukun. Ya, mad alif sukun itu minimal bisa, tengah-tengah bisa, maksimal bisa. Kalau mad lazim harus maksimal. Di sini mad lazim nih. Makanya dia tidak boleh dipendekin. Kalau mad lazimah harus dipanjangin. Jadi walam tahan dikit, walam tahan dikit, baru do. Habis do masuk ke lam. Lamnya bertasdid. Nah, di sini ada namanya naber. Naber itu tekan, ditekan. Jadi jangan dibaca waladhdallin. Nah, kan dolin. Ini enggak tekanan. Ini ditekan sedikit ke lamnya. Waladhdallin. Jadi al masuk ke situ untuk menunjukkan ada tasydid. Ya. Kemudian lamnya al-lin, ada al dikit, ya, ada ditahan dikit. Kenapa? Karena dia ini ya, lin Umar. Ya.
Kemudian lin, panjangnya berapa lin? Iya, bisa 2, 4, 6. Tapi mad alif sukun ini pernah kita sampaikan, dia tergantung awalnya kita baca berapa. Kalau dari awal kita baca 6, udah 6 aja ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Berarti ke bawahnya alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Berarti ke sananya ar-rahmanirrahim. Jadi sampai waladhdallin itu dia 6 6 6 6. Kalau mau 2 2 2 2 2. Itu yang dikatakan pas saya talaki, guru saya mengatakan dia harus sesuai dengan awalnya. Dia bisa 2 4 6 tetapi jangan diacak-acak nih. Umpamanya nih bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi acak-acakan jadinya ini ya. Kedengarannya nggak enak ke telinga kita. Bisa itu dia kalau sesuai dari angka 1 atau ayat 1 sampai ayat berikutnya. Ya, baik. Itu cara membaca sukun. Huruf itu kan ada harokatnya ya. Nah, cara membaca harokat. Harokat itu ada berapa? Ada 3. Tanwin bukan harokat. Jadi harokat itu aja fathah, kasroh, dhammah. Nah, saat membaca dhammah, mulut kita itu monyong. Ya. Alhamdu. Jangan du-nya mulutnya biasa aja. Alhamdu du. Jadi kurang pas. Jadi du gitu. Ada lagi di sini yau, ya kan? Maliki yau middin. Iyyaka na'budu, monyong lagi. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata, enggak ada lagi ya. Magdu itu ya. Alaihim wa, monyong lagi tuh. Nah, seperti itu. Jadi cara baca Quran itu yang perlu kita perhatiin. Pertama, kita harus tahu makhrajnya. Jadi membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj. Kemudian huruf itu ada sukunnya. Nah, gimana cara baca saat dia sukun? Ada harokatnya. Gimana dia saat baca harokat? Kemudian bagaimana cara membaca antara huruf tipis tebal? Karena huruf hijaiyah kan terbagi 2 ya. Ada namanya huruf tipis, ada namanya huruf tebal. Bedanya gimana? Untuk mengetahui perbedaannya, dari mana cirinya? A dengan O saja. Kita kasih fathah saja, kasih harokat fathah semuanya. A, ba, ta, sa, ja, ha. A semua tipis. Ada kho, tebal. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Terus da, za ya. Da, za, tipis. Ro, tebal. Za, sa, sha, tipis. So, tebal. Do, to, do. Tipis kan? Go, fa, ko, kalamana, waha, aya. Itu ada 2 saja kalau kita simpulkan. Ada yang A berarti tipis, ada yang O berarti tebal. Nah, tipis dan tebal ini ternyata ada kaitan juga dengan bentuk mulut kita. Jadi mulutnya nggak sama antara baca huruf tipis dengan tebal. Kayak gini nih, ada perpindahan antara tebal ke tipis di ayat ke-6. Perhatikan, ihdina dari nah, kalau di sini mah na tipis, ihdina tipis nih, bunyinya a dia kan, ketemu dengan sod mah tebal, ihdina. Gimana caranya berpindahnya? Huruf tebal itu huruf bentuk mulutnya biasa saja. Kalau tipis ditarik. Jadi kita perpindahan antara tarik dikit, biasa lagi, tarik, begitu sebenarnya baca Qurannya. Cuma kan kalau nggak diperhatikan sama aja gitu kan. Cuma kalau nggak dilatih-latih ya gitu aja, nanti nggak ada perubahan sama sekali. Jadi nasi dari na ke sod berarti berubah mulut kitanya. Kemudian siro to itu huruf tebal. Huruf tebal berarti biasa mulutnya. To masuk ke lamnya tipis, berarti ditarik. Tol. Ya. Mu-nya dhammah tuh, berarti monyong. Sinnya enggak monyong. Tarik dia. Mus. Ya, musta.
Kemudian qafnya dia kasroh. Kalau qaf kasroh itu pernah di buku 2 kita bahas ya. Qaf itu huruf tebal apa tipis? Tebal. Yang tebal itu kan sodo, todo, ya. Khogo. Di sini kan ada kho, ada go, ada ko. Ini tebal, huruf tebal. Huruf tebal nih. Tetapi ada 3 huruf, yaitu huruf ujung tenggorokan. Apa itu ujungnya? Go, kho. Dengan pangkal lidah, ko. 3 huruf. Go, kho, ko. Apabila dia kasroh, maka ketebalannya berkurang. Gitu. Beda dengan yang sodo, todo itu, dia tetap tebal. Maksud tebal itu maksudnya dalam kondisi fathah, kasroh, doma, cara baca huruf tadi itu mulutnya biasa aja. So, si, su, mulutnya biasa. Tapi kalau huruf yang tipis, datar, sa, si, su, gitu. Ketika digabung berarti sa, si atau si, si, begitu. Jadi dibedakan. Ini qaf tipis nih, bukan tipis. Dia berkurang ketebalannya. Jadi bacanya musta. Pas kita sedang ta, datar mulut kita, kasrohkan qafnya, taqim, taqim. Jadi bukan mustaqim, mustaqim, qim. Nah itu tebal jadinya. Kenapa? Karena huruf qaf ini dia sama dengan ko di situ, huruf isti'la, tetapi dia infitah. Istilah infitah tuh di buku 3 ya, kalau masih ingat. Musta'liyah munfatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Masih kedenger yau. Yau. Ayo kamu nyong. Maliki yaumiddin. Iyyaka iya kayak mad tuh. Iya itu kayak mad. Agak tekan dikit. Iya. Iya. Pokoknya jangan iya tapi iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kurang. Cukup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ghairnya kayak mantul. Ghairil maghdu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ya, hanya agak ditahan dikit. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Pertama di do-nya tuh ya. Waladh. Do-nya jangan cepat naik ke atas. Ditahan dikit karena dia rikhwah. Waladh. Al-nya juga agak dikit ada al-lin. Waladhdallin. Agak ditahan juga lamnya. Nah, karena dia do rikhwah, lam bainiyah. Coba ulangi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah gitu. Jadi do-nya jangan terlalu cepat. Jangan dilepas. Tahan dikit. Waladh. Jadi jangan waladh. Tapi tahan dikit. Waladh. Karena ada tasydid
Kemudian ketika 6 harakat masuk ke lam, ada lamnya agak ditahan dikit, ditempel, ditempel. Kemudian baru lin. Ada memang ditekan, nabr namanya. Tapi jangan seperti ini. Kalau nggak ditekankan waladhdallin, dengan ada tekanan, sedang ada tasdid. Nah, kata para ulama nanti ada di bab nabr nih, di sebelah mana lupa, nanti kita lihat. Apabila ada mad do kan mad ya, ketemu tasdid, maka ada tekanan di situ. Ad-dallin, ad-dallin. Ya, ada tekanan, namanya nabr. Ya. Cukup. Silakan. Berhenti di alaihim yang pertama itu. Oh iya. Tadi saya mau ini lupa saya. Jadi kalau riwayat Hafs, kita sedang baca Hafs nih. Hafs ini dia satu ayat dihabis ini nih sebenarnya. Rasulullah SAW kalau baca Al-Quran katanya setiap ayat berhenti. Sekalipun nafas beliau tentunya bisa untuk satu surat ya, Al-Fatihah. Seperti taraweh itu yang dimana 7 menit itu amin Allah, itu nggak jelas tuh. Gimana kali dalilnya itu nggak jelas tuh. Nabi bacanya satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas satu ayat. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahman. Tetapi secara hukum boleh. Tapi kalau kita bilang Nabi, berarti satu ayat Rasulullah. Enggak nyunah aja itu, enggak nyunah. Tapi secara hukum boleh, tapi dia enggak nyunah aja itu. Nah, kemudian di ayat ke-7 ini kan agak panjang masalahnya. Bagusnya sebenarnya satu nafas. Makanya kalau baca ayat 7 agak tarik dulu tuh nafasnya. Baru begitu. Kuat insya Allah. Tapi kan kita jarang-jarang tuh. Jarang-jarang. Ketika enggak kurang narik nafas kita itu, akhirnya kan yang di sini sedikit. Akhirnya berhenti di alaihim kan. Nah, riwayat Hafs kita tidak boleh berhenti di alaihim yang pertama. Kemudian lanjut ghairil maghdubi. Ada juga kan sebenarnya kan seperti itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang kayak gitu bacanya. Ya, mungkin banyak ya. Kenapa? Karena nafasnya berhenti di situ. Kita sekarang sedang membaca Hafs. Kalau Hafs mah enggak kayak gitu. Tapi kalau riwayat lain, iya, ada. Bahkan ayat ke-7 ini, menurut riwayat yang lain, itu 2 ayat. Ayat pertama, Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat tuh. Ayat berikutnya, wal maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat lagi. Kenapa harus digituin? Kan surah Al-Fatihah itu kan 7 ayat ya. 7 ayat di surah-surah yang lain bismillah maka nggak ikut. Mana ada di surah yang lain bismillah masuk ke ayat 1? Iya. Kan nggak ada. Tapi di Al-Fatihah biar 7 bismillahnya 1. Iya. Tapi ada juga yang tidak mengatakan begitu, tetap kuatnya bismillah nggak masuk ayat. Jadi ayat pertamanya alhamdulillah. Terus kalau alhamdulillah ayat 1 jadi 6 dong. Padahal kan dalam Al-Quran As-sab'ul masani 7 ayat ulang-ulang. Iya katanya 7, tetap 7. Terus di mana diputusnya tuh? Nah, ayat ke-7 di sini nih bagi 2 katanya tuh. Bagi 2. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat, berikutnya ayat lagi bilang begitu. Tapi ini bukan Hafs. Artinya bukan kebanyakan orang ya. Nah, kalau Hafs kita bismillah ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ini satu ayat ini. Kalau bisa mah satu nafas. Tapi kalau kita enggak kuat, maka kita berhenti di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, di situ. Nanti ulang lagi dari mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
waladdallin. Nah begitu. Itu hafaz yang kita pelajari sekarang riwayatnya. Wallah alam. Begitu. Enggak, silakan. Yang berhenti di alaihim pertama itu. Alim yang kedua. Kita alim yang kedua berintinya. Iya. Belum tadi yang baik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tapi jangan iya, itu ditahan, jangan ditahan. Dia hanya ditekan saja. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ra kepanjangan. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, perhatikan tadi saya sampaikan antara huruf tipis dengan tebal itu dia ada perbedaan bentuk mulutnya. Kalau tarik dikit ya. Ihdina ketemu dengan sod. Sod itu biasa, hurufnya biasa. Pas dia kasroh si. Ihdina si. Berarti dari si agak biasa mulutnya. Kemudian siroto, to-nya biasa tuh. To masuk ke lam. Tol tarik. Jangan satu apa nih? Iya, jangan ihdinas sirato tol tebal. Tol tebal. Tol tarik. Tol mustaqim. Iya. To kan biasa nih. To mulutnya biasa kan? Biasa itu maksudnya nggak ada tarikan kiri kanan. To. Tapi kalau lam la gitu, tarik la. Jadi tol mustaqim sehingga dia jadi tipis. Karena kalau tidak siratal mustaqim, tol jadi tebal lamnya. Begitu ininya. Perlu dilatih. Mangga. Ihdinas siratal. Sodnya belum kedengaran. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedengaran alanya. Alha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta an'amta. Ini an. Sirata. Ihdinas siratal ladzina an'amta. Gimana? Siratal ladzina. Ayat ketujuh aja. Siratal ladzina. Annya itu annya jangan ain. Siratal ladzina baru an'a. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan berhenti. Kalau di sini tadi kita bahas hafaz berhentinya di alaihim yang kedua. Jadi ada dua alaihim di sini, alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta. Ain. Ini jadi amzah. Jangan an. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Doanya kurang panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hirnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tekan Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Punten bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah tati alha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bilnya harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada keluar tuh. Bil'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa dunya pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Magnya jangan magu. Ghairil maghdu. Ghairil maghdubi Nah, itu pakai mantul. Maghdu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak kuat ah. Ya. Baik, lanjut silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ini yang kurang panjang di do-nya. Do-nya 6 harakat, tadi kurang 6. Coba ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, jadi intinya yang perlu kita perhatikan itu pertama sukun, kalau dia huruf mengalir, alirkan. Tapi memang perlu ada yang mendengar, karena kita pikir sudah dialirkan sama kita kan, perasaan kita tuh, tapi kedengarannya nggak mengalir. Nah, gimana cara mengalirkannya? Yang dilepas kan nggak dilepas tuh, ha baru masuk ke ha. Ini kalau dilepas duluan ha, nanti gitu nantinya. Jadi ha, ya an'amta juga a, pertama a dulu baru ain. An'amta ghairil mag, jangan ghairil mag. Kadang goinnya mantulnya kecil, itu yang kecil gitu namanya tawallud dalam tajwid. Ya, kemudian waladdallin tadi ditekan, tekan tuh. Iya, jadi bedanya antara dho dengan do,
Kalau do kan nekannya agak keras dia tuh ke gigi geraham tuh. Al-do. Kalau do kan al-do. Ya, al-do. Ini al-do. Angko do 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 ya. Jadi walam tekan keras. Walam tapi dialirkan nanti ya. Walam baru dolin panjang. Baik, itu dulu ya. Ustaz, kalau kita rujuk ke ilmu hafaz berarti bismillah itu zahar tadi dalam syarat. Itu beda lagi kalau dia beda antara apa nih? Beda antara 7 ayat yang dari bismillah dengan cara bacanya. Beda lagi. Beda lagi cara bacanya mah. Apa cara baca di dalam sholat? Nggak mesti begitu. Kalau dalam sholat kan apa namanya ini? Beda pendapat para ulama ya. Ada yang mengambil bismillah disirkan, ada yang dijaharkan. Kalau mazhab Syafi'i dijaharkan semuanya. Kalau mazhab yang lain kayak di Saudi kita dengar disirkan, dibacanya mah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak dihilangkan bismillahnya. Karena bismillah kan dari ayat. Tidak mulai dari sana sekalipun yang kerasnya begitu. Karena memang ada hadis Umar kalau tidak salah ya hadisnya itu. Jadi intinya khilafiyah masalah fikih. Yang dijaharkan mangga, yang disirkan juga mangga. Hanya saja kalau kita imam di daerah atau di masjid yang biasa jahar kemudian tiba-tiba disirkan, itu bisa jadi pertanyaan orang. Ya sebenarnya agak membantu untuk orang yang tidak tahu. Karena mungkin ada orang yang tidak tahu ini habis sholat saya ngapain ini? Orang pada duduk begitu katanya kan mungkin. Tapi dengan dikeraskan bagi orang yang tidak tahu jadi tahu bacaannya. Iya, dari sisi itu. Ya khilafiyah sih. Khilafiyah. Ada yang dikirnya pengen pelan silakan. Yang mau diinikan silakan, jangan terlalu dibikin masalah kalau masalah khilafiyah. Karena khilafiyah itu dari sana udah khilafiyah. Kita mau bikin sama sulit. Dari sana udah beda di sananya. Makanya saling menghormati aja. Kalau di komplek kan dia bukan pondok ya. Kalau pondok kan udah tahu semuanya. Di komplek kan ada yang belum belajar, ada yang apa. Kalau yang sudah belajar sih tahu hukumnya. Tapi yang orang pendatang atau apa gitu yang belum tahu apa-apa, dari kampungnya tidak pernah belajar, dia jadi bertanya-tanya. Baik, kita masuk ke sini ya. Pembahasan kita ini kita awali dengan bacaan khusus riwayat Hafs an Asim di halaman 2 ya. Ini materi pertama kita. Nah ini di buku-buku yang lain judulnya bacaan gharib. Kalau kita pernah dengar tuh di qiraati atau iqra, bacaan gharib istilahnya. Gharib itu asing. Bacaan asing gitu, bacaan aneh. Tapi kita tidak kasih judul itu karena memang itu sebenarnya bacaan Imam Hafs sebenarnya mah itu. Yang seperti itu. Cuma biar mungkin agak beda dikasih judul bacaan-bacaan gharib. Ini bisa kita temukan. Nggak tahu di buku Asy-Syafi'i itu Asy-Syafi'i istilahnya apa, saya kurang tahu karena belum lihat lagi. Apakah istilah gharib? Tapi itu istilah sih nggak jadi masalah. Yang penting cara baca di situ tuh. Karena kalau nama-nama itu para ulama terkadang berijtihad namanya. Karena dari zaman nabinya nggak ada. Maka nama-nama berijtihad. Tapi yang terpenting lah bagaimana cara membacanya. Nah, baik, di halaman 3 ini bacaan khusus 1 karena ada bacaan khusus 2 nanti. Yang akan kita bahas di sini ada ismam namanya tuh. Nomor 1 ismam nama bacaannya. Nomor 2 imalah. Nomor 3 saktah. Nomor 4 tashil. Nomor 5 naqal namanya. Ini dibaca seperti itu. Ya, naqal. Ya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Apa itu ismam? Ini ismam sebenarnya ini saya karena menjelaskan kalimat letak mana. Ini ada di ayat surah Yusuf ayat 11. Ya, coba dibuka Qur'annya biar langsung praktek aja.
Yusuf ayat 11. Ada sebelah kiri. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf innahu lansihun. Ketemu halaman berapa itu? 237. Mangga dibuka. Ayat 11. Sebelah kiri kalau tidak salah. Ya. Di situ ada kalimat la ta'manna, kemudian ada tandanya tuh, di nunnya ada bulat apa namanya ya? Ya. Di Indonesia apa ininya? Takut beda cirinya. Ada kalimat ismam. Ada tulis langsung. Itu Quran apa itu? Saudi. Oh, Indonesia itu. Kayaknya di Indonesia kayaknya. Cetakan Indonesia. Ada kalimat ismamnya ditulis. Ah iya. Ismam. Ismam itu sebenarnya definisinya monyong setelah sukun. Jadi monyong setelah sukun. Kenapa monyong? Karena di situ ada dhammah. Monyong itu kan saat membaca dhammah kita kan. Tadi kita sampaikan harokat itu ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Saat membaca dhammah mulutnya monyong. Na'budu itu kan monyong. Alhamdu monyong. Nah, di sini di kalimat la ta'manna para ulama membacanya ismam. Ismam itu berarti la ta'man sukun. Kemudian monyong kemudian na. Cuma karena di sini nun ketemu nun, maka namanya dimasukkan ke hukum guna musyaddadah. Berarti an-nya ditahan. Nah, cara bacanya ketika kita membaca gunah musyaddadah, mulutnya dimonyongin. Ini sebenarnya penjelasannya ada di sini ya, di ayat ke ini di halaman 4 penjelasannya. Baik, sebelum ke situ saya jelasin mungkin secara umum dulu ya. Ada imalah memiringkan bacaan fathah pada huruf ra menjadi majre di kalimat majreha, Hud ayat 41. Kemudian ada sakta berhenti bersejenyak tanpa nafas, ada 4 di Al-Kahfi ayat 1, Yasin 52, Al-Qiyamah 27, Al-Mutaffifin 14 ya di kalimat-kalimat ini. Kemudian ada tashil menyamarkan bacaan hamzah kedua, jamiyun, Fusilat ayat 44. Ada naqal kalimat bi'salismu yang memindahkan kasrah pada kalimat ismu dalam tarif. Al-Hujurat ayat ke-11. Baik, kita akan bahas satu-satu. Halaman keempat. Halaman 236 ya, Yusuf. Ayatnya adalah qalu la ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lanasihun. Keterangannya ismam adalah monyong. Artinya monyong, yaitu memonyongkan dubir ketika membaca dhammah tanpa bersuara. Jadi hanya isyarat saja mulutnya dimonyongkan tanpa ada dhammahnya. Asalnya la ta'manu na. Ada 2 nun di situ. La ta'manu, kamu nggak percaya, na sama kami gitu. Ini kan kisah anak Nabi Yakub kan yang berbohong ke Nabi Yakub. La ta'manu na. La-nya tidak, ta'manu kamu percaya, na kami. Kamu tidak percaya ke kami. Asalnya itu kan la ta'manuna. Nah, tetapi dibacanya ini la ta'manuna ini ininya ditafsirkan di Quran kan ya. Jadi seolah-olah ininya sukun. La ta'man. Kemudian karena ada 2 nun, maka nun 1 dihilangin, digabungin. Jadinya gini jadinya. Guna musyaddadah kan? Musyaddadah. Tapi karena asalnya ada kalimat la ta'manuna, maka cara bacanya tetap ke sini. Cara bacanya tidak kemudian dihilangkan 100%. Jadi bekas-bekasnya masih ada. Apa yang bekasnya masih ada? Ini bacaan ini nih. Dhammah. Dhammah itu kan monyong.
Maka di sini sekalipun sudah nggak ada dhammahnya, isyarat bibirnya harus tetap ada, menunjukkan bahwa asalnya ada dhammah di situ. Ya, karena kalau dibaca la ta'manna, jadi hilang dhammahnya. Tapi ketika dibaca la ta'manna, jadi pas guna musyaddadah monyong mulutnya. Tapi ini cara bacanya agak banyak, bukan satu cara ya. Dr. Aiman saya lihat di YouTube itu dia membacanya selama gunah musyaddadah mulutnya dimonyongkan. La ta'manna ala Yusuf. Tapi ada juga yang mengatakan seperti ini. Jadi la ta'man di gunah musyaddadah itu, ini kan gunah musyaddadah nih. Ini ada dua kondisi. Belum monyong, monyong, tidak lagi gitu. La ta'manna gitu. La ta'manna, ada yang kayak gitu. Jadi selama gunah musyaddadah ditahan itu, ini ada gerakan mulut. La ta'manna atau la ta'manna, cara bacanya. Itu suara itu bisa kelihatan. Kalau suaranya nggak beda, ya. Artinya kalau ditutup mulutnya tuh suaranya sama, tapi saat dibuka ada monyongnya. Jadi hanya isyarat bibir saja. Ya, hanya isyarat bibir saja. Isyarat bibir tanpa ada suara. Ya. Ini sebenarnya ismam itu bukan hanya di sini. Nanti di akhir tuh akan kita pelajari lagi. Ismam itu sebenarnya adanya di akhir kalimat. Seperti kalimat nasta'in. Nasta'in. Tadi tuh kita baca Al-Fatihah ya. Ada kalimat nasta'inu. Nah, nasta'inu di sini ada dhammah kan? Ada dhammah. Ismam itu monyong setelah sukun. Berarti sukun dulu nih. Nasta'in. Nah itu namanya ismam tuh. Tapi monyongnya tuh nggak ada suaranya, cuma dia ini doang. Artinya kalau ditutup mulutnya nggak kelihatan, sama aja bacanya sebenarnya. Sama aja bacanya. Nggak terpengaruh. Kenapa dia dimonyongkan? Biar orang tahu bahwa ini dhammah asalnya. Kalau nasta'in, kan nggak tahu kan? Nasta'in. Nah itu ismam. Asalnya adanya di akhir, ada asalnya ini. Adanya ism itu di akhir. Cuma khusus di surah Yusuf adanya di tengah. Khusus di surah Yusuf saja. Begitu. Jadi ismam itu monyong setelah sukun. Harus sukun dulu baru monyong. Nasta'in monyong, baru sukun dulu. Nasta'in monyong. Itu namanya ismam. Tapi ini kita praktekkan, nggak kita praktekkan. Ini ilmu aja ini mah. Begitu cara baca. Tapi kalau kita baca sendiri mah nggak usah kayak itu, nggak apa-apa. Monyong lagi. Atau orang kata orang ngapain dia itu? Kalau MTQ nggak tadi. Mungkin. Nggak monyong. Ya. Itu mungkin kalau MTQ termasuk penilaian. Harus di ini kan. Kamera itu kan ke mulut. Biasanya gitu. Dia melihat. Ya pakai ini nggak boleh kan, lepas perempuan pakai Ya, jadi biar kelihatan mulutnya. Ya. Baik. Kita baca lagi penjelasannya di sini. Ismam pada surah Yusuf ayat 11 dapat dibaca dengan dua cara. Sebenarnya bukan dua cara, ada lagi cara yang lain ya. Cuma di sini saya tulis dua cara. Satu, mulut mulai dimonyongkan ketika di awal sukun sampai selesai membaca gunah musyaddadah. Dimonyongkan selama membaca gunah musyaddadah. Ini kan gunah musyaddadah ya, nun bertasdih. Nah, selama membaca gunah musyaddadah itu mulutnya monyong. La ta'manna ala Yusuf. Yang kedua, mulut mulai dimonyongkan setelah membaca sukun beberapa saat. Kemudian terus dalam posisi monyong sampai bacaan gunah musyaddadah selesai. Gunah musyaddadah kan dua harokat dibacanya lah. La ta'manna ala Yusuf. Yang gitu. Jadi kalau yang pertama mah
dia tidak ada sukunnya, jadi langsung guna musyaddad langsung monyong. La ta'manna, ada la ta'manna, ada la ta'manna. Intinya ada monyongnya di situ. Bisa dilihat di YouTube ya, bacaan Ismam tuh. Ada Dr. Aiman di situ. Di YouTube ada Dr. Aiman cara bacanya. Selain dibaca Ismam, surat Yusuf ayat 11 juga bisa dibaca ikhtilas, yaitu membaca nun dhammah dengan cara cepat. Asalnya kan la ta'manuna. Tadi la ta'manuna. Tapi kan sekarang sudah kayak gini, ya kan? Nah, sehingga bisa cara yang kedua dibaca dengan cara ikhtilas. Ikhtilas itu nun yang asalnya manuna dibaca cepat di sini. La ta'manuna ala Yusuf, la ta'manuna ala Yusuf. Jadi manuna gitu, nuna, enggak la ta'manuna, itu kan normal. Nah, di ikhtilasnya dicepatkan. Ya kita hilang gunanya. Tapi kalau ini tidak ada gunanya kan? La ta'manna guna, la ta'manna guna. Ini la ta'manuna, jadi enggak ada gunanya. Dia membaca kalimat asalnya. Wallahu alam. Ya. Bisa dilihat suratnya ya, itu di surah Yusuf ayat 11. Ini hafalan ini. Harus tahu karena dia enggak semua tempat. Makanya harus dihafal. Saat kita membaca surat Yusuf ayat 11, nah ingat ada hukum ini. Ada hukum ini. Namanya ismam. Ismam itu monyong. Artinya monyong. Monyong itu sebenarnya bukan di sini doang. Monyong itu semua domah. Cuma karena di sini ada domah, la ta'manu, maka jadi monyongkan gitu aja. Bukan di tempat lain biasa, pas di sini monyong, bukan itu. Iya, ini monyong itu karena dia domah. Karena asalnya la ta'manuna, asalnya ta'manuna. Baik, bisa difahami ya? Kalau sudah berarti kita praktek ayat ini satu-satu ya, biar nempel. Kalau dibaca kadang mah ya sekedar pengetahuan doang. Ya. Ya, coba kita baca di sini aja lah ya, karena sudah ada. Ikutin saya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Di sini qalu, lu juga monyong. Jadi monyongnya bukan di situ saja. Ada Yusuf juga monyong tuh. Wa inna lahu juga monyong. Karena domah, setiap ada domah dimonyongkan. Lanasihun juga monyong. Ya, monyongnya bukannya di situ doang. Ulang. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Paham ya? Monyong itu maksudnya ya. Jadi monyong itu mencucu tah kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Sunda apa monyong? Manyun. Ya. Manyun. Ya. Di antara nih lu udah monyong tuh. Lu udah monyong. Ya bana malaka la ta'man, monyong. Monyongnya di nun di situ sama dengan di qalu. Sama di ala Yusuf sama di situ. Sama wa inna lahu sama di situ. Jadi jangan pas qalu mau nggak dimonyongin, qalu ya bana pas la ta'man digituin. Enggak, dia monyongnya sama. Ya. Alasannya Pak dhammah. Itu alasan dhammah. Ulang lagi. Napas agak ditarik biar cukup satu ayat. Qalu ya abana ma laka la ta'manna
ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Itu cara pertama itu, Dr. Aiman itu. Ada disukunkan dulu, berhenti masuk sukun dulu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, tadi saya bacanya tidak langsung monyong, tapi ditahan dikit baru monyong, baru balik lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, begitu kurang lebih. Ini namanya ismam. Ismam artinya monyong. Ya. Ya. La ta'manna, bisa la ta, banyak caranya nih. La bisa langsung monyong semua, la ta'manna. Tapi n-nya itu harus ditahan tetap, jangan dikurangi. Ya, baik, ini dulu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini karena isyanya biasanya 9:30 udah selesai kita ini. Ini jam 10. Baik, tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.